Pokoknya kita taat aturan. Ya tergantung aturannya. Kalau aturannya boleh ya sudah silakan. Kalau aturannya tidak boleh ya tidak boleh. Terus batas usia capres-cawapres itu 40 tahun. Karena Gibran mau nyawapres, masuklah barang itu ke MK dan diloloskan. Apa artinya? Kalau saya punya kehendak, aturannya tidak memperbolehkan, ya ubah aturannya. Inikah contoh keteladanan dari pemimpin tertinggi di negeri Indonesia Raya ini? Presiden menyebut dirinya sendiri berarti ya, menyebut saya boleh kampanye dan boleh memihak. Di depan salah satu capres Prabowo yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menhan. Bicara tentang kepentingan politik dalam rangka kenegaraan. Ini saja sudah melanggar. Ya, kita tonton videonya ya. Ada suaranya kecil, apalagi suara wartawan tidak begitu terdengar, tapi nanti agak ke tengah cukup menjadi lebih jelas ya. Kita dengarkan. Cepat deh ya, sedikit. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya, Bu Mega enggak? Pak Presiden, itu sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Hah? Presiden boleh Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak Bu Mega atau bagaimana Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih teman-teman. Belum ada rencana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Prabowo kakak sempat sakit Pak kemarin Pak. Pak Prabowo udah sehat Pak. Pak Prabowo udah sehat Pak. Kemarin kan Sehat walafiat. Kalau saya sih nontonnya malu. Bagaimana kalau sahabat Ecet? Malu gak sih? Lihat kata-katanya barusan. Ini bahasan lama ini. Coba pendapatnya silakan Bapak, Ibu, Kakak, Adik silakan sampaikan di kolom komentar. Ini bahasan lama. Pokoknya kita taat aturan. Ya tergantung aturannya. Kalau aturannya boleh ya sudah silakan. Kalau aturannya tidak boleh ya tidak boleh. Terus batas usia capres-cawapres itu 40 tahun. Karena Gibran mau nyawapres, masuklah barang itu ke MK dan diloloskan. Apa artinya? Kalau saya punya kehendak, aturannya tidak memperbolehkan, ya ubah aturannya. Inikah contoh keteladanan dari pemimpin tertinggi di negeri Indonesia Raya ini?
Malu saya. Bisa-bisanya bicaranya seperti itu. Karena faktanya aturannya dilanggar. Tapi bahasanya diubah dulu aturannya sehingga saya tetap tidak melanggar aturan. Kenapa? Aturannya diubah. Suka-suka kau lah. Dari 2014 saya tidak dukung Jokowi karena merasa waktu Jokowi tidak akan mampu. Sekarang terbukti dia tak bisa apa-apa selain pencitraan melulu. Sekarang benar-benar melabrak aturan. Aturan etika aja dilabrak, apalagi aturan hukum. Etika itu di atas hukum. Yang saya heran dengan para pendukungnya mau aja dikibulin, atau dia sudah sadar cuma dapat segelintir uang dan jabatan, maka dia benarkan apa yang dilakukan Jokowi. Inilah kondisi realita bangsa kita hari ini yang ya saya berharap sekarang menjadi minoritas ya, orang-orang yang masih bisa dibeli suaranya. Ayolah. Ya. Kapan Indonesia mau maju kalau bisa terus-menerus dibeli dengan suara 5 tahun sekali, 100, 200, sejuta, 2 juta? Nggak ada artinya. Kita akan terus begini gitu. Alhamdulillah saya bukan dukung Jokowi. Sama. Manusia paling waduh. Jika sekarang masih ada yang dukung Jokowi, maka masih bisa dipastikan mau-maunya dia terus dikibulin Jokowi. Allahu Akbar. Coba kita lihat ya, di bawah juga ada penjelasan dari netizen ya. Dengan tidak memilih Gibran anak Jokowi, kita sudah menyelamatkan negara ini dari praktek nepotisme. Ini kita amini, FF, Fit Ferry. Ya, itu bentuk perlawanan kita itu di 14 Februari dengan tidak mencoblos 02. Itu bentuk perlawanan kita terhadap praktek nepotisme. Nah ini juga lucu nih, Kim Jong Sun. Kalau peraturannya bilang boleh ya boleh. Kalau peraturannya bilang nggak boleh ya nggak boleh. Kalau peraturannya tidak menguntungkan ya dirubah. Itu yang kita lihat persis selama ini. Kecewa. Ngapain diadain pemilu? Udah besok lantik aja langsung anakmu itu. Sumpah udah gak ada malunya sama sekali. Padahal sudah jelas tertera. Presiden sebagai penyelenggara negara, sebagai pejabat negara, sesuai undang-undang tidak boleh memihak. Presiden ini bingung bagaimana membedakan cara bersikap sebagai individu, Jokowi dan Presiden. Sebagai Jokowinya itu yang kemudian menjadi maklum ketika ada peraturan pun ya diubah saja aturannya. Barangkali begitu. Ini pasal 282. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Kita lihat, kepala desanya dikumpulin, diberikan arahan, ada yang diintimidasi. Pasal 283, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Atau ini juga yang sudah dirubah? Ini pertanyaan saja. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kinerja, kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakatnya. Makanya keluar aturan, tidak boleh difoto begini. Tidak boleh difoto begini. Tidak boleh difoto begini. Yang boleh begini. Kalau begini itu ngajak berantem. Kacau kali. Kalau memang aturannya dibuat untuk memudahkan, maka kita rakyat yang harus melawannya. Gaungkan terus kabar-kabar seperti ini. Minimal pelanggaran etika terjadi di sini. Abuse of power. Tadi disebut asal tidak menggunakan fasilitas negara. Bagaimana mungkin seorang presiden tidak menggunakan fasilitas negara ketika aturannya saja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu wajib dikawal. Itu pakai dana siapa? Pakai fasilitas siapa? Ya fasilitas negara. Dari situ saja sudah terjadi pelanggaran. Dahsyat, luar biasa ini.
Capek Backstreet ini. Aku dari dulu selalu penasaran kenapa Rocky Gerung sebegitu gak sukanya sama Jokowi. Dan akhir-akhir ini aku sepertinya paham pikiran Rocky Gerung. Bapak, aku kali ini kecewa berat. Selama ini selalu ya udah aja lah. Tetapi kenapa ya sedih banget dengar statement ini. Ini pendukung Jokowi. Banyak pendukung Jokowi yang akhirnya kecewa. Dengan cara-cara yang sangat kotor dan licik seperti ini. Saya yakin kawan-kawan kita yang memilih Jokowi karena nilai-nilai yang diusungnya menyesal memilih dia. Kok bisa-bisanya dengan telanjang bulat, capek kali Backstreet ya, pakai jalur belakang. 20 hari jelang pencoblosan, Jokowi mengatakan presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak. Di sampingnya Pak Prabowo. Nggak ada Pak Ganjar, nggak ada Pak Anies. Ini terlalu telak. Ada alasannya. Nanti kita lihat alasannya. Tapi alasannya juga alasan yang sungguh. Kalau bahasa debat kemarin itu receh. Langsung kita lihat judulnya ya. Menyesal ya pilih dia? Ya pasti menyesal. Tanpa malu dan rasa bersalah, Pak Jokowi mengatakan presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak. Ini gimana caranya ini? Habis sudah, gak usah ada pilpres kalau begitu. Langsung lantik aja. Hemat biaya pula. Suka-sukanya Pak Jokowi ini yang kemudian bikin tepok jidat rakyatnya sendiri. Harusnya rakyat itu dicerdaskan. Kan salah satu tugas pemerintah adalah mencerdaskan rakyat. Bukan dibodohi. Apalagi dibodoh-bodohi. Dianggap seolah rakyat itu bodoh, gak ngerti, gampang dikibulin. Enggak. Bahkan dibanding 5 tahun yang lalu, hari ini tidak lagi bisa. Rakyat kemudian dengan pendapat yang mencelak-mencelek, tempo hari bilang harus netral, lalu pejabat harus netral. Udah saya tidak akan netral. Udah presiden boleh memilih, boleh memihak. Ya secara pribadi ya. Tapi kalau Anda turun berkampanye sebagai jurkam, degradasi dong. Satu itu. Yang kedua, kan alasannya disebutkan apa? Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Gimana caranya? Bagaimana caranya seorang pejabat negara, terutama presiden, kampanye tanpa menggunakan fasilitas negara? Gimana caranya? Bung, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, namanya presiden, wakil presiden, itu dikawal pas pampres. 1 kali 24 jam. 7 hari dalam seminggu, gak ada liburnya, dikawal. Itu yang bayar pas pampres siapa itu? Negara. Pakai uang siapa? Uang rakyat. Jadi Pak Jokowi kita gaji untuk dia berkampanye. Kan sama dengan begitu dong.